Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas puasa Ramadan dan puasa sunnah, pelajaran kelas 8 semester 2. Kompetensi dari pelajaran ini adalah pertama, menghargai dan menghayati ajaran Islam dalam rangka membentuk sifat unggulan seorang muslim, ibadah yang benar dan berakhlak mulia. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu pertama, menunaikan puasa Ramadan dan puasa sunnah sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang kedua, memahami hikmah puasa wajib dan sunnah. Yang ketiga, mempraktikkan puasa sunnah Senin Kamis, puasa Syawal, dan puasa Arafah. Tujuan dari pembelajaran ini adalah pertama, menjelaskan makna puasa Ramadan dan puasa sunnah, menjelaskan ketentuan-ketentuan berpuasa, syarat wajib puasa, rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, sunnah-sunnah puasa, hal-hal yang makruh saat berpuasa, serta juga hikmah yang ada di dalam berpuasa itu sendiri. Yang ketiga, baik puasa Ramadan dan puasa sunnah. Yang keempat, mengamalkan puasa Ramadan dan puasa sunnah. Yang kelima, mengembangkan karakter-karakter positif melalui pembelajaran puasa Ramadan dan puasa sunnah. Pengertian puasa. Sebelum kita membahas tentang rukun, syarat, dan sebagainya, kita harus terlebih dahulu tahu pengertian dari puasa. Puasa dalam bahasa Arab artinya menahan. Sebagai istilah, puasa berarti menahan dari makan, minum, dan perkara-perkara yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum berpuasa. Pertama, puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim mukallaf yang jika melalaikannya dan tidak melaksanakannya maka ia berdosa dan disebut sebagai pelaku maksiat. Puasa yang wajib ini ada 3 macam, yaitu puasa Ramadan, puasa kifarat, dan puasa nazar. Puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan atas setiap muslim. Artinya dia fardu ain, tidak bisa diwakilkan oleh siapapun selama bulan Ramadan. Puasa kifarat adalah puasa yang wajib dilakukan oleh seorang muslim sebagai denda atas dosa atau melakukan pelanggaran terhadap hukum agama tertentu. Di antara dosa yang mewajibkan puasa kifarat adalah zihar, menyerupakan istri dengan ibu atau saudara perempuan, melanggar sumpah, dan membunuh karena tidak sengaja. Yang ketiga, puasa nazar adalah puasa yang wajib dilakukan oleh seorang muslim karena telah melakukan janji untuk berpuasa. Misalnya, seorang siswa bernazar akan berpuasa 3 hari jika di akhir semester menjadi juara kelas. Lalu dia menjadi juara kelas, maka wajib hukumnya bagi dia melaksanakan puasa selama 3 hari tersebut. Yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang apabila seorang muslim melakukannya, maka dia mendapatkan pahala. Namun jika tidak melaksanakannya, maka dia mendapatkan dosa. Puasa sunnah disebut juga puasa tatawu atau puasa nafilah, seperti puasa Senin Kamis, puasa Syawal, puasa hari Arafah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang apabila seorang muslim melakukannya, maka dia mendapatkan pahala. Namun jika tidak melaksanakannya, maka dia tidak mendapatkan dosa.
Puasa sunnah disebut juga puasa tatawu atau puasa nafilah, seperti puasa Senin Kamis, puasa Syawal, puasa hari Arafah, dan yang lain-lainnya. Perbedaan puasa sunnah, puasa wajib, dan puasa sunnah. Puasa wajib, meninggalkan puasa wajib berdosa, sedangkan meninggalkan puasa sunnah tidak berdosa. Yang kedua, niat puasa wajib harus dilaksanakan sejak malam hari puasa sebelum fajar shadiq. Sedangkan niat puasa sunnah bisa dilakukan pagi harinya setelah fajar shadiq dengan syarat belum makan dan minum sama sekali. Misalnya dia tidak sahur. Setelah sholat subuh, dia ingat hari itu hari Senin dan dia tidak akan banyak beraktivitas dan merasa dirinya sehat, dia ingin berpuasa. Maka saat itu juga dia bisa meniatkan untuk berpuasa. Yang ketiga, puasa wajib tidak boleh dibatalkan kecuali karena ada uzur. Jadi, aku mau batal aja deh, nanti ganti, ya nggak bisa. Kecuali kalau memang betul-betul sakit, pingsan, atau uzur-uzur yang lainnya, haid, melahirkan, dan sebagainya. Puasa sunnah boleh dibatalkan meskipun tanpa uzur. Tadi subuh sudah sahur, kemudian sudah niat puasa sunnah. Tiba-tiba jam 10 dia mendapat tugas lapangan, dia berpanas-panasan dan terik. Dan dia harus melakukan pekerjaan itu sampai jam 4 sore. Dan dia naik kendaraan motor. Kalau dia lanjutkan puasa, kemungkinannya dia tidak bisa melaksanakan pekerjaannya itu. Maka boleh puasanya dibatalkan. Pada puasa wajib, seorang istri yang hendak melaksanakan puasa wajib tidak harus mendapatkan izin suami, meskipun ketika itu ia sedang bersama suaminya. Sedangkan pada puasa sunnah, seorang istri yang hendak melaksanakan puasa sunnah harus meminta izin suaminya ketika ia sedang bersama suaminya. Tapi kalau suaminya sedang tugas luar kota, ya dia puasa aja, tidak apa-apa, tidak harus izin karena tidak sedang bersama suaminya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang puasa Ramadan, pengertian dan dasar hukumnya. Dasar hukum puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat wajib berpuasa dan dilaksanakan sepanjang bulan Ramadan. Bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat itu, puasa Ramadan hukumnya fardu ain berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah, dan Ijma, kesepakatan ulama. Dalil Quran tentang puasa Ramadan adalah Sahru Ramadan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqani faman sahida minkumus sahra falyasumhu. Al-Baqarah ayat 185. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan permulaan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil, barang siapa di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Al-Baqarah 185. Sekarang dalil sunnahnya, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bunyal Islam alal khamsi, sahadati an alla ilaha illallah wa anna Muhammada abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa siyami ramadana wa ita'iz zakat wa hajjil baiti. Artinya, Islam itu dibangun di atas 5 perkara, syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Mendirikan sholat, puasa Ramadan, menunaikan zakat, dan haji ke Baitullah. Bukhari 18. Dalil ijma, para ulama telah sepakat bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib dan merupakan salah satu rukun Islam. Barang siapa yang mengingkarinya, maka ia telah keluar dari Islam. Bagaimana cara menentukan awal Ramadan? Ada beberapa cara untuk menentukan awal Ramadan. Juga awal bulan Syawal, yaitu ruqyah.
melihat bulan, istikmal, menyempurnakan hitungan bulan sebelumnya, dan hisab atau perhitungan. Rukyatul hilal. Rukyah atau rukyatul hilal artinya menetapkan awal bulan Ramadan dan Syawal dengan cara melihat bulan sabib atau hilal secara langsung. Di Indonesia biasanya dilaksanakan di beberapa tempat, dan kemudian mereka yang bertugas melihat melihat hilal itu melaporkan, dan bila hampir di semua tempat yang dilaksanakan penglihatan hilal terlihat, maka akan ditentukan Ramadan. Dan itu menyebabkan di berbagai tempat ada perbedaan permulaan hilal, permulaan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpuasalah karena melihatnya hilal dan berbukalah karena melihatnya. Jika terhalangi oleh awan, maka sempurnakanlah bilangan Sa'ban 30 hari. Artinya bila tidak terlihat juga, bila pada malam 29 itu tidak ada yang melihat hilal, maka digenapkan hitungannya menjadi 30 hari bulan Sa'bannya. Kemudian berikutnya adalah tanggal 1-nya berpuasa, walau ada hilal maupun tidak ada hilal. Begitu juga Ramadan. Istikmal. Istikmal artinya menyempurnakan bilangan bulan Sa'ban menjadi 30 hari untuk menentukan awal Ramadan, atau menyempurnakan bilangan bulan Ramadan untuk menentukan awal Syawal. Cara ini dilakukan apabila bulan tidak dapat dilihat, misalnya karena langit berawan, musim hujan, atau di Eropa itu karena musim dingin. Musim dingin itu kan berubah ya, bergeser. Jadi bagaimana mau melihat bulan, orang musim dingin matahari aja sebentar terlihatnya, maka dia akan menggenapkan hitungan Sa'ban atau Ramadannya menjadi 30 hari. Hisab. Hisab artinya menentukan awal bulan didasarkan oleh perhitungan konjungsi posisi bulan paling dekat dengan matahari dan posisi hilal bulan sabit setiap awal bulan baru Komariah, termasuk awal bulan Ramadan dan Syawal. Hisab dilakukan oleh para ahli ilmu falak. Metode hisab ini dipergunakan oleh para ulama kontemporer didasarkan atas pemahaman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika bulan tertutup awan, maka hitunglah faqdiru olehmu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, bulan diturunkannya Al-Quran. Dan sehingga kita pada bulan Ramadan selalu mengadakan malam nuzulul Quran, yaitu saat diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bulan Ramadan, bulan permulaan diturunkannya Al-Quran. Al-Baqarah 183. Jadi tanggal 17 Ramadan itu adalah pertama kali Al-Quran diturunkan. Yang kedua, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Jadi banyak pahala bertaburan di bulan Ramadan, dan kita harus menjaringnya. Itikaf, tilawah, taraweh, qiyamul lail, memberi orang berbuka, bersedekah, menunaikan zakat. Dan itu semua bila kita lakukan, kita memanfaatkan pintu-pintu surga yang sedang terbuka itu ya, dan setan-setan dibelenggu. Artinya setan-setan yang sesungguhnya, bukan setan manusia. Setan manusia masih berkeliaran ya, karena warteg-warteg masih buka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Jadi mau apa lagi gitu? Ayo kita bersemangat menyambut Ramadan dan melaksanakan Ramadan. Terdapat malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini, biasanya orang banyak yang beritikaf mulai malam 21 sampai akhir Ramadan. Tetapi juga ada yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu tidak tahu kapan datangnya, maka
persiapannya bukan hanya di tanggal 21 aja. Dari sejak pertama Ramadan kita harus bersiap dan kita berlatih selama sebulan dan akan menjadi akhlak kita beribadah, kebiasaan kita beribadah di 11 bulan berikutnya. Di setiap bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan sebagian hamba-hambanya dari neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap malam di bulan Ramadan. Jadi maksudnya itu adalah pada saat Ramadan itu banyak yang penghuni neraka mendapat amnesti ya, mendapat keringanan. Subhanallah, betapa Ramadan itu tidak hanya menjadi milik orang yang masih hidup, tetapi juga orang yang sudah meninggal. Lalu siapa yang wajib puasa atau apa syarat wajib berpuasa? Pertama, beragama Islam. Kalau tidak beragama Islam, ya tidak wajib. Ya. Yang kedua, baligh. Baligh itu sudah dewasa, sudah akil baligh. Bagi yang sudah akil baligh, ini wajib hukumnya. Berakal sehat. Sehat artinya tidak gila. Jadi kalau orang gila tidak wajib berpuasa. Berbadan sehat, yang sakit tidak wajib puasa, ada keringanan baginya. Yang kelima, mukim, tidak dalam keadaan safar. Ada keringanan bagi orang yang safar, boleh berbuka dan menggantinya di hari lain setelah Ramadan. Suci dari haid dan nifas bagi wanita. Seorang wanita yang melaksanakan ibadah Ramadan, dia tidak sedang nifas atau habis melahirkan atau juga haid. Bagi yang haid atau nifas, itu tidak diwajibkan berpuasa, tetapi wajib menggantinya setelah Ramadan. Selanjutnya adalah rukun puasa Ramadan. Niat, ya. Kemudian niat itu berarti menyengaja untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi niat puasa Ramadan artinya adalah menyengaja untuk melakukan puasa Ramadan. Niat merupakan pekerjaan hati, jadi tidak wajib dilafalkan. Adapun melafalkan niat hukumnya boleh-boleh saja, seperti lafal sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin an adai fardus syahri Ramadana hadihis sanati lillahi ta'ala. Ini dikenal ya kalau di masjid-masjid menjelang sahur. Kita di Indonesia ada imsak, di negara lain nggak ada imsak. Menjelang imsak di masjid-masjid ini dilantunkan. Bahkan di TV-TV juga waktu imsak sudah tiba maka ada lafal ini. Artinya saya berniat puasa esok hari untuk melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena lillahi ta'ala. Karena Allah ta'ala. Rukun puasa Ramadan berikutnya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dan benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Ini ada di Al-Baqarah ayat 181. Lalu apa saja hal yang membatalkan puasa? Makan dan minum dengan sengaja. Misalnya gini, aduh haus minum dulu deh, ya batal lah. Kecuali anak umur 5 tahun ya, puasanya setengah-setengah. Sahur ikut, niat, sebagainya. Lalu zuhur buka dulu, makan dan minum, lanjut lagi. Nah bagi orang yang sudah wajib puasa, itu tentu saja sudah batal. Yang kedua, muntah dengan sengaja, seperti memasukkan jari ke dalam mulut agar muntah. Kalau nggak sengaja, berarti tidak batal. Berniat membatalkan puasa sebelum waktu berbuka. Aku mau buka, itu udah batal. Meskipun tidak makan dan atau tidak minum, karena niat adalah rukun puasa. Jadi dia udah menghilangkan niatnya, berarti puasanya batal walaupun tidak makan dan minum. Aku mau buka, lemas ya, sudah niat buka ya. Melakukan jima, hubungan intim suami istri, baik keluar mani atau tidak. Melakukan perbuatan yang menyebabkan keluar air mani dengan sengaja. Jadi, maka dari itu puasa harus diisi hal-hal positif, jangan menyendiri. Yang keenam, keluar darah haid atau nifas bagi wanita. Jadi dia sedang berpuasa, sudah jam 5 atau sudah setengah 6, bentar lagi maghrib. Tiba-tiba haid.
ibu-ibu atau mbak-mbak, maka puasanya batal untuk yang hari itu. Atau misalnya 5 menit menjelang azan, seorang ibu melahirkan, maka baginya itu adalah batal puasanya. Memasukkan infus makanan ke dalam tubuh. Jadi, aduh lemes banget diinfus deh selama puasa. Nah, itu juga batal ya. Terus selain itu ada sunnah-sunnah yang bisa dilakukan pada saat puasa Ramadan. Yang pertama makan sahur dan mengakhirkan makan sahur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi puasa Ramadan sunnah melaksanakan makan sahur. Menurut Zaid bin Sabit, jarak antara sahur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan azan subuh sekitar membaca 50 ayat. Kurang lebih 10 menit. Nah, di Indonesia kurang lebih 10 menitnya itu ditandai dengan imsak. Imsak 10 menit kemudian biasanya azan. Karena ya jangan sampai keburu-buru juga ya dengan azan. Walaupun mulainya puasa itu ketika mulai azan. 2. Menyegerakan berbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang manusia selalu ada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Nah, begitu terdengar azan, maka kita batalkan dulu puasanya. Makan dan minumkah? Nggak perlu, karena berbuka itu pun harus diatur ya. Minum air hangat, teh manis, atau kurma, lalu setelah itu segera sholat maghrib. Tapi kalau kita berbuka puasa di mal-mal, di tempat-tempat umum, itu makanannya aja antri. Sholat antri. Buka telat, sholat juga telat. Taraweh? Enggak. Yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dan tidak berlebih-lebihan saat berbuka. Tadi ya, dengar azan cukup membatalkan puasa dulu, sholat, jangan sampai meninggal telat sholatnya, habis itu baru makan. Yang kelima, meninggalkan perbuatan sia-sia dan menjaga diri dari perkataan kotor. Oh, ada buka bersama. Bagus sih buka bersama ya. Kita bertemu dengan orang-orang, silaturahim, berbagi makanan. Tetapi bila buka puasanya di mal, membuat sholat telat, membuat buka telat, menjadi gibah dan sebagainya, itu tidak dianjurkan. Yang keenam, memperbanyak ibadah seperti tilawah Al-Quran, berzikir, salat sunnah, salat tarawih, bersedekah, dan lain-lain. Yang ketujuh, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Jadi, kalau hari ini kita berbuka, ada orang lewat, atau kita tinggal di daerah yang sering dilewati orang dan tanggung seperti di lampu merah gitu. Boleh kita memberikan berbuka orang-orang di lampu merah. Cukup mungkin dengan segelas air mineral dan 3 butir korma. Yang kedelapan, bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, ini biasanya ditandai dengan i'tikaf di masjid. 9. Melakukan i'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. I'tikaf artinya berada di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Dan tentu saja ketika di masjid nggak nonton TV, nggak berbicara kotor, nggak gibah, nggak ngobrol, dan nggak macam-macam ya. Kebanyakan adalah beribadah. Hal-hal yang makruh saat berpuasa. Pertama, menunda berbuka jika sudah mendengar azan maghrib. Misalnya gini, tanggung nonton sinetron, apalagi gitu ya. Atau ketika di mal belum datang makanannya. Nah, padahal azan sudah berkumandang. Makanya sebaiknya kalaupun di mal melaksanakan iftar jama'i atau buka puasa bersama, sebaiknya membawa minuman dari rumah atau sekedar membawa kurma. Yang kedua, berlebih-lebihan dalam berkumur dan berinsyikok. Dan insyikok memasukkan air ke hidung saat berwudu. Jadi wudu itu saat membasuh hidung, mencuci hidung itu harus insyikok ya, memasukkan air ke dalam hidung. Tetapi pada saat berpuasa itu menjadi makruh. Jadi sewajarnya saja.
Yang ketiga, melakukan perbuatan yang mengundang syahwat seperti mencium istri atau suami, memandang atau memegangi istri dengan syahwat, atau memegang ngumpul-ngumpul nih nunggu maghrib terus menggoda anak-anak yang lewat, ya anak perempuan yang lewat. Kalau yang ngumpul anak laki-laki itu tidak boleh. Memikirkan hal-hal yang mengundang syahwat seperti membayangkan melakukan jima atau menghayalkan tubuh wanita. Nah, itu tentang puasa Ramadan. Selanjutnya kita akan membahas tentang puasa sunnah. Yang akan dibahas di sini tentang puasa sunnah hanya 3 macam. Pertama, puasa sunnah Senin Kamis. Puasa sunnah Senin Kamis adalah puasa sunnah yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berusaha menjaga puasa Senin Kamis ini. Keutamaannya adalah catatan amal manusia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan Kamis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Tu'rodul a'malu yaumal isnaini wa khamisi wa uhibbu ayyuroda amali wa ana sha'im. Artinya, amal-amal manusia diperlihatkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Aku ingin amal-amalanku diperlihatkan ketika aku sedang berpuasa. Puasa Syawal. Keutamaan berpuasa 6 hari bulan Syawal adalah akan mendapatkan pahala selama puasa selama setahun penuh. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Man soma Ramadana summa atba'ahu sitta min sawali kana kasiyamid dahri. Artinya, siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Ramadan, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Berpuasa 6 hari di bulan Ramadan, bukan tanggal 1 sampai tanggal 6, tanggal 1 itu kan Syawal ya, tidak boleh berpuasa. Tapi boleh tanggal berapa aja, yang penting 6 hari di bulan Syawal. Puasa ini boleh dilakukan secara berturut-turut dan boleh juga tidak. Bisa dilakukan segera pada tanggal 2 Syawal, boleh juga dilakukan setelah beberapa hari selama masih dalam bulan Syawal. Yang ketiga adalah puasa Arafah. Hari Arafah adalah hari di mana jemaah haji melaksanakan wukuf di Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Puasa ini disunahkan bagi kaum muslimin yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Keutamaan puasa hari Arafah adalah akan mendapatkan ampunan Allah atas dosa-dosa yang dilakukan dalam setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Siyamu yaumi arafatan tasibbu Allahi ayyukaffirus sana ayyukaffiru. Keutamaan puasa Arafah adalah akan mendapatkan ampunan Allah atas dosa-dosa yang dilakukan dalam setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Siyakafirus sanatallati qablahu was sanatallati ba'dahu. Artinya, puasa di hari Arafah, aku berharap Allah akan menghapus dosa-dosa setahun yang lampau dan setahun yang akan datang. Jadi, penuh harapan maka kita melaksanakan puasa Arafah. Pada saat berpuasa pada hari Arafah, seseorang disunahkan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah dengan membaca Al-Quran, istighfar, sedekah, dan lain-lain. Sedangkan di Tanah Suci, saat itu orang sedang melaksanakan wukuf. Keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana amal solih di dalamnya lebih dicintai Allah daripada amal-amal solih yang dilakukan pada hari-hari itu. 10 hari awal bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sampai jihad di jalan Allah? Nabi menjawab, sampai jihad di jalan Allah. Kecuali orang yang keluar dari rumahnya dengan diri dan hartanya, kemudian tidak kembali lagi, mati syahid. Jadi di Mekah itu biasanya orang-orang berpuasa sejak tanggal 1. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas hikmah berpuasa. Yang pertama, menguatkan muraqabatullah, penghayatan selalu dalam pengawasan Allah.
Yang kedua, menundukkan hawa nafsu. Yang ketiga, meningkatkan rasa syukur. Salah ketik ya, rasa syukur. Kemudian yang keempat, menanamkan kasih sayang. Ketika misalnya kita melihat, aduh ada orang di jalan belum berbuka, kita memberinya walaupun hanya 3 buah kurma, 3 butir kurma ya. Terus ketika zakat juga berusaha mencari orang yang tidak mampu untuk kita berikan zakat. Jalan menuju takwa. Begitu banyaknya ibadah, begitu banyaknya orang berlomba mendapatkan kebaikan, maka Ramadan menjadi jalan menuju takwa. Pahala khusus bagi yang berpuasa. Orang yang berpuasa mendapatkan pahala khusus. Puasanya itu hanya untuk Allah. Kemudian masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan. Nah, itu tentang puasa Ramadan, perbedaannya dengan puasa sunnah dan beberapa puasa sunnah. Mari kita menuju kembali fitri dengan berpuasa di bulan pembersihan diri. Selamat melaksanakan ibadah Ramadan. Demikian, semoga bermanfaat dalam menyambut bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.